Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatakan hormat dan memuliakan Allah kita dengan satu pujian, mulialah bagi namanya. Buku Pujian KPPK nomor 18. Tuhan Yesus, ku menyembah dan bersyukur rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Kita tunduk kepala dan bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memimpin kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur pada hari Sabat ini, kami tetap diizinkan untuk beribadah di hadirat Tuhan. Terlebih dahulu kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, bukan saja di sini, tapi di berbagai tempat di pelosok bumi, walaupun sangat singkat dan bersifat online, tetapi nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon kemurahan Tuhan agar kami senantiasa boleh memiliki hidup yang sehat, dengan kuasa darah Yesus yang termeterai di pintu hati kami boleh terlepas dari maut dan penyakit menular. Hanya kepada Tuhan saja kami berharap, gunung batu dan tempat perlindungan yang teguh. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengukuhkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ketika berat langkah hidup yang harus ditempuh, ketika badai cuaca gelap menderu, tetapi kita tidak perlu takut, karena kita memiliki satu sobat yang setia. Pada Dia kita percaya, pada Dia kita letakkan seluruh pengharapan kita. Mari kita memuji Tuhan. Aku percaya kepadanya. Buku Pujian KPPK nomor 233. Mari kita membaca Alkitab secara bertanggapan. Pembacaan kitab bertanggapan pada pagi ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 1, jemaat sekalian membacakan ayat yang kedua. Sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion.
Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mereka lebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada di hati kita. Dia adalah Tuhan yang setia dan tak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sejauh doa. Mari kita mempersembahkan pujian yang terdapat di dalam buku pujian PRK nomor 249 sambil kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menopang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh, kami minta ampun di depan Tuhan untuk setiap kesalahan pelanggaran kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, agar kami dilayakkan oleh Tuhan. Dan berkati firman Tuhan akan kami sama-sama dengar, sehingga boleh menguatkan kami, mendidik kami, untuk kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kami orang-orang Kristen memiliki pandang cara hidup yang baru di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita,
Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya tekankan lagi sekali lagi, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang mengalami putus asa dan kecewa. Ada yang putus asa karena di PHK dan harus kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan kesulitan secara ekonomi. Banyak hal yang bisa membuat orang-orang mengalami putus asa di dalam kehidupan. Bahkan dilaporkan dari berita yang saya baca dari Tempo, pada tanggal 30 Maret tahun 2020, ada seorang menteri Jerman bunuh diri karena dampak virus corona. Akibat putus asa, dia mengakhiri hidupnya. Menteri Keuangan Jerman itu bernama Thomas Kaffer. Dia bunuh diri diduga karena putus asa menanggung dampak ekonomi akibat dari virus corona. Thomas Kaffer ditemukan tewas bunuh diri pada Sabtu di rel kereta api dekat Frankfurt pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Salah seorang rekan yang bernama Bovier mengatakan bahwa mereka semua terkejut dan sulit percaya bahwa rekan mereka meninggal begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Thomas Kaffer adalah seorang pria berusia 54 tahun. Dia putus asa bagaimana caranya menangani krisis virus corona yang menyebabkan pasar global jatuh bebas. Jadi dia sangat prihatin apakah dia bisa berhasil memenuhi harapan besar penduduk, terutama untuk bantuan keuangan. Dan pada akhirnya dia khawatir dan dia kewalahan dan dia mungkin tidak menemukan jalan keluar, dia mengakhiri hidupnya. Jemaat dikasihi Tuhan, kehilangan harapan bisa membuat orang putus asa dan mengakhiri hidup. Setiap orang bisa mengalami kondisi putus asa. Tetapi bagaimana yang jadi sikap kita pada saat kita mengalami kondisi seperti itu? Setiap orang bisa putus asa, termasuk saya dan jemaat sekalian, termasuk orang Kristen. Bagaimana seharusnya sikap kita saat kita mengalami keterpurukan hidup, himpitan hidup, kesulitan hidup? Apakah dengan mengakhiri hidup adalah sebuah solusi? Tentu bukan. Bahkan hidup sendiri adalah anugerah, kesempatan yang Tuhan kasih. Justru kita harus menghargai hidup ini dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi dalam mengikut Tuhan juga kita katakan tidak selalu dengan lancar. Tapi bagaimana tantangan persoalan yang menghimpit bisa membuat kita semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, semakin bertumbuh iman kita. Nah, bagaimanakah orang Kristen saat mengalami kesulitan dan tantangan hidup namun tetap memiliki harapan? Apa sebenarnya dasar harapan dari orang Kristen? Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, selama kita hidup tentu kita diperhadapkan dengan persoalan tantangan yang ada. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan selalu akan bisa berharap dan bergantung kepada Dia. Setiap orang membutuhkan pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan akan selalu menjalani hidup ini dengan optimis, sekalipun ada keadaan sulit yang dialami. Orang yang memiliki pengharapan selalu percaya ada jalan keluar. Kita berharap pada siapa? Apa itu harapan? Dan apa kekuatan harapan sehingga membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan kita dengan baik? Harapan adalah salah satu dari 3 unsur penting untuk kekristenan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi orang percaya memiliki iman kepada Kristus yang telah mati, bangkit, dan menyelamatkan hidup kita. Kita memiliki pengharapan dan penantian kita akan penggenapan janji Tuhan, dan memiliki kasih kepada Allah dan juga manusia, kepada sesama kita.
Jadi salah satu unsur yaitu harapan adalah dasar dan pokok dari kehidupan Kristiani yang sungguh-sungguh diperlukan seperti iman dan kasih. Jadi harapan itu sendiri adalah intisari dari kekristenan, yaitu pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya yang didapatkan daripada janji Allah bahwa Kristus yang telah mati akan bangkit dan akan setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu dikatakan Ibrani 10 ayat 23, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bahkan kita memberikan pengharapan kita juga bagi dunia yang membutuhkan pengharapan itu. Membutuhkan bahwa hidup kita tidak hanya terbatas sampai di dunia ini saja. Ada Tuhan, ada keselamatan, ada kehidupan kekal yang Tuhan ingin sediakan buat kita. Jadi pengharapan itu artinya apa? Pengharapan itu berarti tetap menanti sekalipun belum melihat. Percaya bahwa itu akan terjadi. Di dalam Roma 8 ayat 24 dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Di pengharapan saat ini meskipun kita belum tahu pasti, tapi kita percaya Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Bahkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita sekarang memiliki pengharapan di dalam Dia. Karena sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Efesus 2 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jemaat dikasihi Tuhan, saat kita belum kenal Kristus, kita adalah orang yang tak punya pengharapan. Karena setelah kita hidup dalam dunia ini, kita mendapatkan hukuman kekal akibat dosa. Tapi kita sungguh bersyukur kita telah memiliki pengharapan apa yang telah Kristus lakukan buat hidup kita. Jadi sebenarnya orang Kristen adalah orang yang berbahagia, orang yang memiliki pengharapan. Apa yang menjadi dasar pengharapan orang Kristen? Yaitu Kristus. Jadi kita punya dasar yaitu Kristus itu sendiri. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ya, dikatakan firman Tuhan dengan jelas bahwa Kristus Yesus adalah dasar dari pengharapan kita. Pengharapan orang-orang yang memiliki Kristus, yang percaya kepadanya. Bahkan Kristus pernah berjanji bahwa Ia akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menjemput kita yang percaya kepada Dia. Jadi betapa kita sungguh bersyukur Kristus adalah dasar harapan kita karena apa yang telah Dia lakukan. Oleh sebab itu, jemaat dikasihi Tuhan, dasar pengharapan kita bukan pada manusia ya. Saya percaya setiap kita pasti pernah dikecewakan oleh manusia dengan janji-janji, dengan harapan-harapan palsu yang dibuat di saat kita ingin menagih kembali, tapi mereka mengingkarinya. Tidak demikian dengan Allah. Allah yang menjanjikannya adalah setia, dan itu pasti akan Allah tepati di dalam kehidupan kita. Pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen adalah pengharapan yang hidup, tidak lemah, tidak mudah rusak, tapi kita memiliki kehidupan kekal di dalam Kristus. Hidup tidak mudah rusak, tidak lemah, karena pengharapan kita yang kekal di dalam Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi yang saya sudah bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi mulai kebangkitan Kristus
kita menjalani suatu hidup bahwa percaya kita juga akan ada kebangkitan orang mati, menjalani suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang Kristen memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita dapat bersukacita di dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Karena pengharapan yang kita taruh, yang kita percaya itu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, jika sedemikian kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa dalam hidup kita ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan, kita menjadi orang yang menghargai hidup ini dengan baik. Mungkin kesulitan, tantangan ada kita hadapi, tapi itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah dalam kesulitan, tantangan bukan membuat saya, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari malah menjauh daripada Tuhan. Malah ada kesulitan, marah sama Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Benar gak sih Tuhan itu ada? Justru tidak, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Jika kita telah menerima pengharapan yang pasti itu, sikap kita adalah saat kita menghadapi tantangan, persoalan, kita yakin, kita percaya, saya harus semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Di situ kita mendapatkan kekuatan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, karena Allah itu sungguh mengasihi kita ya. Saya ingin mengajak kita membuka dalam Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, tidak memalukan kalau dalam bahasa aslinya ya, bahwa pengharapan yang kita percaya itu adalah Allah yang menjanjikannya. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita bisa berharap kepada Dia. Kasih Allah dikatakan dicurahkan di dalam hati kita, dilimpahkan dalam hati kita melalui oleh Roh Kudus yang Dia karuniakan buat kita. Jadi selama orang percaya hidup, menjalani hidup ini, kita nggak pernah sendiri, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang Allah berikan buat kita, menjadi penolong kita. Oleh sebab itu jangan pernah jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita malah nggak mau berdoa, nggak mau baca firman Tuhan. Di mana kita akan dapatkan kekuatan itu. Oleh sebab itu kita sungguh bersyukur. Meskipun kita akan mengalami kondisi buruk saat ini, jika kita melewati masa itu, percayalah Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, suatu hari nanti kita akan tersenyum. Kita akan bersyukur bagaimana Tuhan telah menolong kita melewati masa-masa itu. Kita pasti bisa melewatinya karena selalu ada harapan di hati. Karena harapan yang pasti dan sejati sudah kita terima dari Allah. Oleh sebab itu, pengharapan, kata yang sangat penting untuk kita menjalani kehidupan ini. Dekatlah kepada Tuhan, mencarilah Dia, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sekalipun dalam kesulitan, dalam perekonomian, di dalam tantangan hidup, dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak mudah, yuk kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami adalah orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami sungguh pengharapan yang pasti dan sejati telah kami terima. Bahkan Tuhan tak pernah tinggalkan kami sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kami, sehingga kami ditolong, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan selalu dekat dan selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Mu, sehingga kami mengerti kesempatan hidup yang indah yang Tuhan berikan, apa yang harus kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada Tuhan jiwaku tenang, pada Tuhan jiwaku tentram. Ini merupakan ungkapan hati sang pemazmur. Kiranya ini juga menjadi ungkapan hati setiap kita, karena setiap langkah hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Buku pujian PRK nomor 245, tiap langkahku.
kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan masuk dalam doa persembahan syukur. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan, dan biarlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, iman kami senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Bapa, kesempatan ini juga kami bersyukur bisa memberikan yang terbaik berupa persembahan. Mohon Tuhan sucikan, kuduskan menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Dan mohon Tuhan juga memberkati setiap jemaat di dalam segala keadaan, senantiasa di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, mohon Tuhan memberkati. Terima kasih untuk segala berkat anugerah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, gerakan persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.